Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, anak-anak, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini yaitu hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 kita masih bisa dipertemukan kembali setelah kita menghadapi libur lebaran kemarin selama hampir kurang lebih 14 hari. Alhamdulillah hari ini di pagi yang sedikit agak mendung, tapi alhamdulillah tidak hujan dan cuacanya juga cukup sejuk. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak kami yang kami banggakan, hari ini adalah hari pertama kamu memasuki sekolah. Dan ibu yakin kamu sudah pasti kangen banget dengan teman-teman kamu, dengan situasi atau masa di mana kamu belajar kembali, di mana setelah hampir kurang lebih 2 tahun kita memasuki masa pandemi dan alhamdulillah hari ini setelah pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sudah bebas COVID. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya. Katanya pemerintah mengatakan bahwa kita sudah masuk yang namanya masa endemi. Endemi itu artinya bukan lagi situasi di mana kita harus melakukan satu kegiatan yang ekstrim seperti jaga jarak yang terlalu jauh atau cuci tangan terus-menerus atau pakai masker terus-menerus, tapi memang tetap situasi normal ini dengan situasi sebelum pandemi itu beda. Ya, karena pemerintah tetap menerapkan protokoler kesehatannya dengan memakai masker, tetapi artinya tidak se ekstrim dulu lah gitu ya, tetap menjaga jarak tapi tidak se ekstrim dulu, tetap cuci tangan tapi tidak se ekstrim dulu karena endemi tadi. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bertemu lagi dalam situasi normal yang kita kenal dengan masa endemi. Untuk itu kalian harus lebih semangat. Semangat dalam belajar, semangat dalam beraktivitas. Tidak ada lagi ibu dengar atau kami dengar sekolah kalian bolos dengan alasan apapun juga. Bu, kita nggak diizinkan sama orang tua, nggak bisa masuk ke sekolah, nggak bisa datang ke sekolah, itu tidak boleh lagi. Mulai sekarang dan seterusnya kalian diwajibkan untuk hadir datang ke sekolah, belajar tatap muka dengan guru kalian. Karena secara pembelajaran tidak ada lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian harus datang ke sekolah untuk datang belajar bertemu dengan guru kalian. Karena ini lebih menyenangkan. Ada hal-hal di mana pada masa PJJ kalian tidak bisa bertanya pelajaran apapun, pada masa PTMT ini kalian bisa belajar dan bertemu tatap muka dengan guru, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang kalian tidak mengerti. Apalagi perlu kalian perhatikan, insya Allah tanggal 12 Juni kalian sudah mulai apa? PAT, penilaian akhir tahun. Di situ akan ditentukan ya hasil belajar kalian, apakah kalian nanti bisa melanjutkan studi kalian ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Apakah kalian bisa naik kelas apa tinggal kelas? Pengen naik kelas semuanya? Mau naik kelas semua? Pastinya, insya Allah ya, kita semua juga berharap seperti itu. Tidak ada satupun anak-anak kita yang tinggal kelas, kecuali dalam tanda kutip satu ya, anak itu memang tidak menginginkan dia naik kelas. Maksudnya apa? Ya itu tadi, tidak mau datang ke sekolah, tidak mau pernah mengerjakan PR, tugas dan sebagainya, ulangan selalu tidak pernah belajar sehingga dapat 0 dan sebagainya. Apakah anak itu bisa naik kelas? Tentu tidak. Ya, jadi berharap kalau kalian pengen naik kelas, lakukan hal-hal yang memang merupakan salah satu kewajiban dari naik kelas itu atau syarat dari naik kelas. Kehadiran kalian, persentase kehadiran kalau bisa 100% ada terus di sekolah. Kedua, semua tugas apapun bentuk tugas yang dikerjakan. Saya ngerti, kami mengerti kalian dalam proses belajar tentu butuh nggak harus benar gitu loh ya, yang penting dikerjakan karena kita juga sama-sama belajar. Kalian belajar, mungkin guru-guru kalian juga dalam proses belajar untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, ulangan kalian harus mendapatkan nilai KKM di atas KKM. Maksudnya KKM apa? Ada tahu KKM itu apa?
kriteria ketuntasan minimal. Umpama PKN. PKN KKN-nya berapa umpama? 7. Berarti kalian harus dapat nilai di atas 7. Kalau di bawah 7 bisa naik kelas nggak? Enggak. Itu maksudnya KKN. Ya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai kalian harus ada di atas KKN semua. Dan itu wajib hukumnya. Udah cuma 3 itu aja, yang lain tentu saja attitude, kelakuan dan sebagainya. Tidak pernah terlibat tawuran, tidak pernah kedapatan kalian merokok, narkoba dan sebagainya. Itu jelas juga menambah nilai plus untuk bisa kalian naik kelas. Ya? Paham ya? Paham. Nah, untuk itu di hari yang masih penuh fitrih ini atau fitrah ini, masih bulan Syawal, nanti kita akan mengadakan halal bihalal. Minta maaf, saling memaafkan, dan kita akan kembali kepada zero, kepada 0. Kembali kepada baik lagi, masih suci lagi, bersih lagi. Ya Mas ya? Kalau saya ngobrol, tolong yang di belakang jangan ikut ngobrol. Baik, jadi seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan salam-salaman, bermaaf-maafan, ya. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan salam-salaman ini, kami minta kepada Pak Mutarom, silakan Pak, untuk memberikan sedikit tausiah tentang makna Lebaran atau makna belajar atau makna manfaat apapun yang berkaitan dengan Syawal atau bulan Lebaran di bulan Syawal ini. Kepada Pak Mutarom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, kayaknya masih ada yang ngobrol sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan sekolah, pada hari ini kebetulan kepala sekolah lagi dinas ke Gatot Subroto, dan juga para wakil Ibu Prihatin, Ibu Risma, dan juga Ibu Siti Maimanah, serta para guru-guru, karyawan, serta para siswa, siswi, peserta didik kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 kira-kira apa? Sedang apa nih kelas 9 di rumah? Ada 2 kemungkinan. Masih tidur, yang kedua main HP. Kamu kemarin seperti itu juga kan? Ya, kalau nggak masuk paling main HP, tidur HP gitu kan. Balik-balik seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu kemarin. Karena sekarang kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkatkan. Syawal yusawwil sawwil. Bulan Syawal itu artinya meningkatkan. Apa? Meningkatkan apa? Ya, meningkatkan. Yang jelas kalau secara tekstual, karena kita sebulan penuh itu kita melaksanakan ibadah puasa, dan tujuan puasa itu adalah cuma satu, yaitu meningkatkan ketakwaan. Maka dari itu yang ditingkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la'allakum tattaqun. Maka dari itu di bulan Syawal ini kita harus meningkat. Kalau tidak meningkat adalah termasuk orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang pertama adalah orang yang tidak meningkat. Hari kemarin sama dengan hari sekarang. Idealnya adalah hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kamu kemarin puasanya ya, mungkin kalau kita kategorikan di antara sekian banyak siswa ya, ada 3 kategori mungkin. Yang pertama ada yang puasanya cuma awal sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu ke belakang lepas. Nah yang tawa-tawa nih. Dan yang kedua ada yang awal bagus, seminggu pertama bagus, tengahnya kosong, belakangnya lagi karena mau lebaran jadi lagi. Namanya puasa kendang gitu. Dalamnya kosong. Yang ketiga adalah puasa yang memang dari awal sampai akhir itu mereka sungguh-sungguh penuh, sebulan penuh. Nah inilah yang diharapkan kita, sebulan penuh itu kita bisa melaksanakan. Dan insya Allah kalau kita puasa sebulan penuh itu pasti kita menemukan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam 1000 malam, yang tentunya Allah memberikan suatu pelipat gandaan amal-amal kita. Para siswa sekalian, pada hari ini adalah kita masuk yang pertama nih, udah mulai insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Prihatin, kita PPKN-nya udah PPKN yang tak kendor, tidak kencang lagi. Maka dari itu kendornya PPKN, tapi semangat kita untuk belajar semakin meningkat. Karena kita tahu bahwa Allah ciptakan kita, ciptakan manusia itu ada 2. Yang pertama secara horizontal, horizontal ke atas ke bawah, ke atas ke bawah ya, horizontal ya. Apa vertikal? Iya, vertikal ke atas ke bawah. Secara vertikal tugas manusia itu ada 1, yaitu menyembah kepada Allah. Hanya 1, menyembah kepada Allah. Wujud penyembahannya itu adalah, wujud kepatuhannya kita adalah diantaranya itu dengan berpuasa, dengan sholat dan lain-lain. Dan yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah tujuannya sebagai khalifatul fil ardh. Secara horizontal kita, hubungan hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Maka dari itu di bulan Syawal ini, setelah kita melaksanakan Idul Fitri ya, yang pertama karena di hubungan secara vertikal, secara horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia itu pasti ada salah, pasti ada dosa, pasti ada kekeliruan. Maka dari itu nanti kita akan melaksanakan bermusafah. Musafah itu apa? Salam. Bersalam-salaman. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang bersalam-salaman, tentunya tidak hanya bersalaman secara fisik, tetapi secara hati. Tangannya kita bersalaman, hatinya kita juga memaafkan orang yang mungkin berbuat salah terhadap kita, atau juga kita berbuat salah terhadap
mereka. Maka dari itu Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang bersalam-salaman tentunya dengan sungguh-sungguh. Salamannya tidak hanya secara fisik, maka dosa-dosa kita itu seperti daun-daun kering yang berguguran. Seperti daun-daun kering yang berguguran. Dosa-dosa kita rontok. Mau gak? Dosa kita yang rontok? Mau kan? Mau. Maka dari itu nanti kita akan melaksanakan salam-salaman. Dan di dalam bersalam-salaman ada beberapa ketika kita melakukan salam-salaman. Mungkin ini kaitannya dengan budaya ya masing-masing daerah. Kalau kita melihat salamannya orang Arab, khususnya yang dekat, kita mungkin pakai cipikat-cipik gitu ya, kanan kiri gitu kan. Tapi kalau orang-orang Jepang cukup ya cukup membungkukkan apa badan kita. Coba Pak Guru pernah mengamati itu apa namanya ketika Presiden SBY menerima tamu presiden-presiden sedunia yang lain gitu kan. Waktu itu ada acara apa gitu di Indonesia, itu datang presiden-presiden lain ke Indonesia. Dari masing-masing negara mereka berperilaku untuk melaksanakan apa salam-salaman itu berbeda-beda. Maka dari itu kita lazimnya ya kalau kita di Indonesia silakan salam-salamannya khususnya bagi yang masih ya muhrim itu boleh kita seperti di orang-orang Arab gitu ya. Tapi kalau yang nggak muhrim ya nggak boleh. Nah bagaimana nanti salam-salamannya kalau kita layaknya sesama teman cukup biasa gitu kan. Tapi kalau sama guru silakan cium tangan tidak apa-apa. Boleh nggak sekarang? Tidak boleh kan? Nggak boleh. Oh belum boleh katanya. Ya karena COVID itu membatasi kita ya. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah satu ijtihad di dalam beragama. Suatu ijtihad di dalam beragama. Kalau ijtihad itu kan kalau salah dapatnya 1, kalau benar dapatnya 10 gitu kan. Makanya salah maupun benar tetap mendapatkan pahala juga. Nah nanti salam-salamannya tidak bermusuhan Bu, tidak ini ya. Ya kita biar samakan aja nanti. Jadi cukup ya seperti dipraktekkan oleh Bu Prihatin, Sri Prihatin. Jadi nanti semua seperti itu semua, ya. Atau yang laki-laki mungkin boleh sama yang laki-laki gitu. Nah. Jadi nanti insya Allah kita laksanakan untuk bermusafaha. Dan baiklah pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di lapangan ini kita laksanakan di hari yang pertama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan awal yang baik, insya Allah nanti akan terjadi suatu proses yang baik pula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.